Kalian tahu nggak, selain Luffy dan Dragon, ada satu orang lagi yang ditakuti oleh pemerintah dunia. Ia adalah seorang kakek tua jenius bernama Dr. Vegapunk. Ilmuwan nomor 1 di dunia ini memegang kunci rahasia paling berbahaya dalam sejarah. Dari mana asal-usul buah iblis, siapa sebenarnya Dewa Matahari Nika, hingga apa yang terjadi pada Void Century atau abad kekosongan yang sengaja dihapus oleh pemerintah dunia. Tapi imbasnya, Vegapunk harus membayar fakta ini dengan nyawanya sendiri setelah buah Egghead dikepung oleh Buster Call terbesar dalam sejarah. Apa isi pesan rahasia Vegapunk yang bikin seluruh dunia One Piece gempar? Mari kita bahas sampai tuntas. Dr. Vegapunk adalah manusia dengan kecerdasan yang melampaui zamannya hingga 500 tahun. Semua ini berkat buah iblis yang dia makan, yaitu Nomi yang menjadikannya manusia otak. Buah ini membuat otaknya mampu menyimpan informasi dan ilmu pengetahuan tanpa batas. Efek sampingnya, kepalanya terus tumbuh membesar seiring banyaknya informasi yang dia serap. Nah, demi mendapatkan dana riset tak terbatas untuk menciptakan teknologi impiannya, Vegapunk terpaksa bekerja di bawah pemerintah dunia. Namun ironisnya, niat tulus Vegapunk untuk mensejahterakan umat manusia justru dimanfaatkan oleh pemerintah dunia. Mereka menjadikannya alat untuk menciptakan senjata pemusnah mematikan seperti Pacifista, Seraphim, hingga senjata pemusnah massal Mother Flame. Karena kepalanya tumbuh terlalu besar dan tugas risetnya menumpuk, Vegapunk melakukan eksperimen ekstrim. Dia memotong otaknya sendiri dan menghubungkannya ke jaringan global bernama Punk Records. Supaya kerjanya efisien, dia membagi kepribadiannya ke dalam 6 tubuh klon atau satelit. Ada Shaka yang mewakili logika dan kebaikan, Lilith si kejahatan atau pemberontak, Edison si pemikir, Pythagoras si peneliti data, Atlas si amarah, dan York si keserakahan yang bertugas makan dan tidur demi klon lainnya. Alasan pembuatannya murni agar risetnya bisa berjalan 6 kali lebih cepat. Tapi siapa sangka, York si perwujudan keserakahan justru mengkhianati Vegapunk. York membocorkan rahasia riset Void Century milik Vegapunk kepada Gorosei demi ambisi pribadinya menjadi kaum Tenryubito. Banyak penggemar bertanya-tanya, dengan idealisme Vegapunk yang mencintai perdamaian, kenapa dia tidak bergabung saja dengan pasukan revolusioner milik Monkey D. Dragon? Faktanya, setelah tragedi kehancuran Ohara, Dragon pernah mengajak Vegapunk secara langsung untuk bersatu di bawah bendera Freedom Fighters. Namun Vegapunk menolaknya secara tegas. Alasannya sangat realistis dan menyedihkan. Vegapunk tahu bahwa organisasi Dragon saat itu sangat miskin dan tidak punya modal. Sementara teknologi mutakhir yang ingin Vegapunk ciptakan membutuhkan anggaran raksasa yang hanya bisa dipenuhi oleh kas pemerintah dunia. Vegapunk memilih mengorbankan kebebasannya dan bekerja dengan para monster demi mewujudkan teknologi masa depan, meskipun dia tahu risiko terbesarnya adalah nyawanya sendiri. Selama ratusan tahun di dunia One Piece, buah iblis dianggap sebagai kutukan mistis. Tapi di Egghead, Vegapunk memecahkan teori ini. Menurutnya, buah iblis lahir dari keinginan, harapan, dan hasrat terdalam manusia di masa lalu. Setiap kemampuan mewakili garis evolusi masa depan yang diinginkan seseorang. Namun karena hal itu tidak alami, ibu lautan membencinya, dan kutukan tidak bisa berenang adalah hukumannya. Lebih gila lagi, Vegapunk adalah orang pertama di era modern yang memvalidasi bahwa Dewa Matahari Nika itu nyata. Begitu melihat wujud Gear 5 Luffy, Vegapunk langsung menyadari bahwa sosok pejuang kebebasan legendaris yang selama ini dihapus dari buku sejarah oleh pemerintah dunia bukanlah dongeng semata. Nika ada di depan matanya, siap membawa fajar baru bagi dunia. Ketika Vegapunk ketahuan melanjutkan penelitian terlarang tentang Void Century dari buku-buku Ohara yang tersisa, pemerintah dunia langsung mengirim perintah eksekusi mati. Hal ini memicu insiden Egghead, di mana Buster Call skala penuh dikerahkan, bahkan memaksa kelima Gorosei turun langsung ke dunia bawah. Namun Vegapunk selangkah lebih maju. Kematian fisiknya justru memicu siaran video darurat otomatis yang telah dia kunci ke seluruh penjuru dunia. Pesan terakhirnya benar-benar meruntuhkan fondasi pemerintah dunia. Vegapunk mengumumkan fakta mengerikan bahwa dunia One Piece perlahan-lahan sedang tenggelam ke dalam laut akibat naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh penggunaan senjata kuno. Dia menegaskan bahwa perang besar 800 tahun lalu antara kerajaan kuno dan aliansi 20 kerajaan belum benar-benar berakhir. Pesan kematian dari Vegapunk ini resmi mengubah seluruh peta politik dunia One Piece dan memulai perburuan daratan yang tersisa. Menurut kalian, apakah ramalan Vegapunk ini akan terwujud dan bisakah Luffy menghentikan bencana tenggelamnya dunia ini? Coba tulis teori gila kalian di kolom komentar. Next, kita bahas siapa lagi?